si A, si B, si J bisa. Kenapa saya enggak? Gitu aja. Pokoknya saya bisa gitu loh. Ngomong aja susah. Enggak, saya bisa gitu loh. Pokoknya gitu. Gak usah ditanya deh, pokoknya gue bisa. Bisa gitu. Ini luar biasa semangatnya. saya juga bisa ngerasain vibe semangatnya soalnya. Ya. Buat para pecinta stroke, lakukan yang terbaik. Jangan pikiran apa-apa, jangan pikiran yang salah. Pokoknya lakukan semuanya. Udah gitu aja. Jika satu waktu emang sudah waktunya, kata-kata terakhir apa yang Mas pengen ucapkan? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber. Namanya Ledrick Laurika. Dia itu adalah sang pendekar stroke katanya. Kenapa sih dia bisa proklaim sang pendekar stroke? Nanti kita tanya-tanya. Karena menurut WHO, stroke ini adalah salah satu penyakit pembunuh nomor 2 sampai sekarang. Jadi ini kan seru juga ya, penyakit pembunuh tapi ada pendekarnya nih, gitu ya. Oke, kita ngobrol langsung sama Ledrick ya. Mas Ledrick Laurika. Ya. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Mas, saya lihat tuh kan ya di YouTube-nya atau apa itu kan suka ngomongnya sang pendekar Oh stroke. iya. Gitu. Itu kenapa tuh Mas? Dari teman saya dikasih nama itu karena gini, udah gue bingung mau ngapain gitu kan. Yeah. Udah pakai aja pendekar stroke, dia bilang gitu. Namanya Mas Ciko. Wah, saya pakai sang pendekar stroke aja. Oh, gitu. pakai sang. Pakai sang. Oke. Soalnya gini, kalau stroke aja kayaknya masih biasa gitu kan. Sang pendekar stroke luar biasa sih. Kayak jagoan banget. Oh iya. Terus kalau kita flashback dikit ya. Iya. Itu mulai sakitnya tuh kapan? 2016. Waktu itu saya mau berangkat ke Thailand waktu itu. Oke. Sebagai tour leader. Sebagai tour leader. Oke. Jadi hari Rabu pagi-pagi habis sholat subuh langsung kena stroke. Oke. Langsung ya udah, jadi Kamis dan Jumat langsung berangkat, semua berantakan semua. Oke. Terus abis itu? Ya udah langsung dibawa ke rumah sakit, langsung ke harapan kita, langsung ya sekitar 9 hari stroke di rawat. Itu apa yang kena? Saya nggak merasakan apa-apa waktu itu. Nggak ada tanda apa? Nggak ada apa-apa. Ya langsung gitu aja, langsung semuanya. Jadi waktu itu hanya apa ya? Pokoknya ya biasa aja lah pokoknya. Setengah badan itu. Setengah badan aja. Kaki kanan dengan tangan kanan. Nah, stroke itu kan ada klasifikasinya kalau nggak salah. Iya betul. Nah itu bisa diceritain ya, karena kan ada yang berhasil survive. Betul. Ya. Mas Ledrick, ada yang wafat. Betul. Itu bisa ceritain ya? Gini, dari ada penelitian sekitar 72 titik di kepala kita. Itu beda-beda. Oke. Jadi misalnya si A, si B, si J, nggak ada orang bilang, itu aja misalnya kan nanyain itu aja sisi itu stroke-nya di sana. Okay. Bagus gitu. Gini, saya orangnya dulu saya percaya untuk hal gituan, percaya. Okay. Jadi saya ke waktu itu ke Cilengsi, lalu ke sana, pokoknya udah semua gitu. Terus langsung bilang ini,
wah itu nggak bisa begini, semua ada ketentuannya gitu maksudnya. Oke, iya. Misalnya gini, lalu saya pikir langsung saya merubah pokoknya diri gitu supaya harus tenang, harus jadi pokoknya gitulah pokoknya. Iya, maksudnya kan tidak boleh menyamakan orang satu Iya betul, betul. dengan yang lain. Maksudnya Betul itu ya, betul. Maksudnya ada orang mungkin ada yang ngomong, lo kesana aja nih, ini bisa Iya, sembuh nih di sini. betul. Padahal kan tiap orang berbeda-beda. Maksudnya itu Iya, yang mau iya dibicarakan. betul, betul, Iya kan? betul, iya, Nah, iya. Habis itu reaksi pertama Mas Ledrik itu apa? Waktu stroke itu ya, Iya. tahun 2016 saya ya udah saya diem aja di rumah, nggak bisa ngomong, sama sekali. Sampai 2020 saya mulai bisa bicara. Jadi 4 tahun. 4 tahun nggak bisa bicara, seorang tour leader. Masya Allah. Seorang tour leader, Iya. pokoknya ngomong cepet, terus nggak bisa bicara, mau gitu aja deh. Soal tuh Iya. stres banget loh Mas ya. Pasti. Ini pertanyaan bodoh sih, tapi pasti lah itu. Iya. Iya kan? Iya. Istri dan anak mengambil peran apa Mas? Iya, dia sangat membantu saya. Jadi misalnya anterin ke sana, ke sini. Anak saya juga, pokoknya semua deh, semua bisa. Pokoknya semuanya bisa. Jadi banyak dia membantu, misalnya saya, anak-anak saya, Agim, Sena, pokoknya bantu saya. Oke. Berarti kan dari 2016 nih ya, kita ngomongin 2016 sampai 2020. Iya. Itu berarti Mas Ledrik tuh nggak ada penghasilan ya? Iya. Iya kan? Iya. Nah ini kan jatuhnya ke lebih ke harga diri seorang laki-laki ya? Ya. Iya kan? Iya. Jatuhnya lebih ke harga diri seorang laki-laki. Boleh. Itu gimana cara ngobrol sama istri nih Mas? Gini, memang saya pelan-pelan, misalnya ngomong gitu kan. Oke. Saya buat namanya waktu itu Ibu Titik ya, dulu sebagai sebagai tamu. Iya. Dia ngajak nawar saya, udah kamu jual aja. Wah, gimana nih nanti nanti kita jualan. Enggak, kamu jualan aja, nanti pokoknya kita akan kirim. Jadi pempek jadi kirim. Ya. Mas diminta jualan sebagai salesnya. Sales ya. Jadi reseller gitu ya. Oh, reseller. Ya. Oh. Nggak ada sama sekali, so nggak ada pempek di rumah, nggak ada sama sekali. Jadi hanya nanti di rumahnya di Bintaro, ya udah nanti kirim ya. Iya. Sebenarnya sampai sekarang masih mencari pekerjaan Mas? Ya masih ya. Ada nggak sih sebenarnya wadah yang buat orang-orang stroke yang sudah survive gitu ya? Masih capable kan berarti kan? Iya. Dari pola pikir, dari cara bicara, hanya beberapa part aja yang nggak bisa itu. Iya. Nah, itu ada nggak sih wadahnya untuk bikin sesuatu kerja gitu untuk untuk mendapat? Namanya KDS waktu ini, namanya kelompok apalah saya lupa namanya. Pokoknya dia sama namanya, ketuanya Mas Aji. Nah, lalu dari semuanya misalnya 50 orang digabung dalam WA group. Saya sendiri nggak bisa ngomong waktu itu. Belum bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Semuanya bisa ngomong aja, cuma saya nggak bisa. Lalu pokoknya jadi sebulan sekali ada arisan supaya Zoom. Oh, arisan via Zoom? Ya Zoom. Sekitar 50.000, ya lumayan lah. Jadi misalnya si A dapat gimana? Saya belum masuk, jadi karena udah telat dia datangnya saya gitu. Ada kelompok itu untuk bikin
prakerja lah ceritanya. Prakerja, betul. Iya, gitu. Juga ada misalnya si A, masukin ada di dia, lalu udah masukin aja biar bisa kerja gitu kan. Ya nanti ada seperti itu gitu. Sama Mas Aji ini. Ya. Mas Aji ini yang ngasih nama sang pendekar ini. Enggak. Oh, bukan. Dia ketua KDS. Ketua KDS. Ketuanya yang pendekar itu namanya Mas Iko. Oke, Mas Iko. Oke, KDS tadi adalah KDS penyintas stroke ya? Iya, betul. Itu ada di Instagramnya, nanti Betul. ada di sini KDS penyintas stroke. Pertanyaan saya nih, kapan Mas Ledrik berdamai dengan situasi ini? Sekitar 2020 ya, betul. Langsung saya berpikir, aku harus berdamai. Ini agak apa ya, agak unik gitu ya. Misalnya di rumah, tuh kan, di rumah sama istri atau sama, saya kan orang tahu bahwa stroke itu pemarah. Ya. Langsung saya pikir, saya harus peredam supaya biar lebih tenang. Ya. Jadi misalnya istri saya misalnya gini, langsung saya marah, langsung gitu, langsung saya bilang, salah, kamu harus tenang. Oke. Maaf, aku bilang maaf, istriku, iya aku salah. Oke. Ya, lalu anak saya misalnya, saya pengen begini-begini, nggak bisa, so aku marah, so aku redam. Oh ya, maaf Bang, saya salah gitu. Mungkin ada hal yang dia lakukan salah, tapi yang salah adalah saya. Oke. Saya kepala keluarga. Intinya ya. Iya, Intinya. saya kepala keluarga. Enggak, misalnya ada nyapu atau apa, bilang, enggak, saya salah, saya biasa salah. Enggak, memang saya salah. Gitu. Jadi memang bahkan tekanan darah saya mungkin 120 atau 130, pernah 95. Karena pengen menenangkan diri. Iya, benar. Ini luar biasa ya sebenarnya. Ada kan ya, kan Mas Ledrik pasti kita juga menyadari ya, kan pasti kan diurus sama istri. Betul. Istri juga bekerja. Iya, betul. Ya kan? Ada saatnya istri tuh lagi kesel, capek, dan segala Benar, macam. betul. Itu saya nggak bisa mikir tuh, itu kayak gimana ya perlakuan Mas Ledriknya dan segala macam saat itu tuh, itu gimana kalau misalnya istri lagi lelah, emang harus di baik-baikin, gitu. Tapi dia juga harus baik-baikin Mas Ledrik juga. Iya. Itu gimana? Ya itu lagi. Jadi gini, misalnya dia pulang jam 6 lah, jam maghrib itu kan. Perawat ya istri ya? Perawat. Ya. Enggak, bukan akunting. Oh, accounting. Akunting. Lalu mandi, lalu ini 6:30 lah langsung. Oke. Dia pengen makan apa? Enggak, saya ngambil sendiri. Saya ngambil sendiri, ngambil sendiri, ambil ini. Jadi biar ini dia bisa misalnya pokoknya gimana supaya dia nyaman. Gitu. Ya misalnya kan kalau misalnya anak saya atau gimana, udah nggak apa-apa, biarin, bisa salah gitu aja. Di bis gitu misalnya. Iya, benar. Misalnya di bis kan ada Mas Ledrik kan suka naik bis, berarti kan sering perjalanannya pakai naik bis. Ya. Itu kan biasanya suka nggak dikasih tempat duduk, Ya. segala macam. Mas Ledrik pernah mikir nggak sih kayak, gila loh, nggak kasih gue tempat duduk kan gue gini, kayak gitu. Iya, gini, kalau saya ya dari ini saya selalu berpikir dan diri saya nggak dapat duduk nggak apa-apa, saya bisa berdiri, Oke. gitu. Terus naik busway, naik
Ya udah saya berdiri aja sampai ada yang mungkin ada yang ngasih, maaf Pak, duduk aja. Saya oh ya baru saya duduk. Oh, oke. Oke. Kalau enggak ya udah diem aja. Iya, karena kan sekarang anak-anak muda sekarang juga agak empatinya agak kurang. Iya, memang sih iya. Mau itu buat ibu hamil atau apa suka nggak mau berdiri gitu. Iya. Nah, gini, kalau orang ibu hamil, saya malah saya duluan saya tanya. Waktu itu maaf, mungkin ibu itu agak gimana gitu perutnya besar, gitu. besar. Terus saya tanya, maaf Bu, ibu lagi hamil? Oh enggak. Oh ya maaf ya saya gini. Jadi saya tanya dulu ke ibu-ibu hamil. Terus ada lagi yang waktu itu berdiri. Berdiri duduk di Raubaya, langsung dia berdiri kan. Ibu maaf, ibu lagi hamil? Iya lagi hamil. Duduk sini gantian. Ini hamil lagi. Ya udah. Oh iya, lalu saya duduk. Ibu-ibu itu diem aja. Oh, oke. Iya langsung. Bu, kalau misalnya diem aja, lebih baik ibu bilang ke yang duduk atau kapak. Kata dia memang mungkin ya dia merasa nggak apa-apa, nggak kasihan. Enggak, ibu harus duduk. Ibu harus duduk, pokoknya ibu tenang, gitu aja. Mas duduk aja, nggak biarin saya beri aja gitu aja. Iya. Karena saya kan suka naik kereta dulu ya. Suka naik kereta. Itu di depan saya tuh ada anak-anak SMA atau SMP gitu, berempat ketawa-tawa gitu, gitu kan. Terus datanglah orang tua banget sebenarnya, ya kan. Saya nggak lihat, tapi pas dari sini dia lihat, mereka melihat, tapi mereka nggak ada yang berdiri. Gitu. Mereka malah tetap ketawa-tawa. Saya berdiri, Pak duduk di sini, saya bilang. Oke ya udah. Dan mereka tuh kayak nggak peduli. Gitu. Jadi saya ngerasa wah apakah empatinya ini kurang. Tapi saya dengar yang Mas Ledrik ngomong jarak untuk keluar dari busway itu jauh. Iya. Ya kan? Itu bisa diceritain nggak? Itu iya, itu waktu itu supir dari Transjakarta. Iya, Transjakarta. Ya. Mas Ahdiat atau apa gitu lupa. Saya waktu itu ngirim ke Bus Transjakarta email saya. Oke, email. Terima kasih. Kan waktu itu lagi dari Sarinah ke Tosari. Oke. Lalu, wah, jauh banget untuk jauh. Di itunya. Ya. Jalan dari bus ke. Iya betul. Waduh, wah, saya harus nggak mungkin kan saya lompatin kan, jatuh kan saya. Udah saya ke depan aja gitu kan. Nggak tahu supirnya itu datang saya. Mas, saya duduk aja nanti saya gendong. Digendong di belakang saya, turunin saya. Untuk nyebrang. Dia gendong. Masya Allah. Ya, lalu dia balik lagi. Terus saya nyatat namanya. Pak Ahmad Hadiat gitu. Pak, makasih Pak gitu kan. Itu terima kasih gitu kan. Saya nanya orang itu, Pak, petugas ya sana supir. Saya tanya, maaf itu jurusan itu kemana? Ke sini gitu. Supir siapa? Namanya Ahmad dia. Oh ya udah, saya catat itu. Nanti saya kirim ke sana. Iya betul. Benar gitu. Iya karena saya suka baca kalau kamu tidak menemukan orang baik di sekitar kamu, jadilah salah satunya. Betul banget. Dia jadi salah satu orang baik itu. Betul banget. Iya benar kan? Benar. Itu luar biasa quote itu sebenarnya. Ya. Nah sekarang kita masuk ke keluarga nih. Ya agak lebih personal. Sedikit apa mana? Sebelum sakit dan sesudah sakit. Wah, dulu deket banget. Dulu, pengen ngapa-ngapain lah. Saya ke museum waktu itu, ke kemana aja dah, nyanyi gitu. Laki nih ya? Laki. Lalu
mungkin ya udah takdir atau gimana, lalu sakit. Nah, Dia waktu itu kelas 1 SMP. Oke. Ya, Itu langsung udah cukup besar ya? Ini yang paling kecil nih? Yang paling besar. Paling besar, paling kecilnya? Paling kecil waktu itu kelas SD, kelas 1 SD. Kelas 1 SD? Oh, Nah. berarti udah bisa komunikasi? Iya. Oke. Lalu saya merasa, aduh, gimana, maaf ya, jadi kasihan sama mereka. Jiwanya Shock banget. iya langsung berhenti atau gimana gitu kan. Lalu ya udah, saya mikir ya udah, memang pokoknya sekarang nih mereka mereka tuh nggak, ya gimana ya, Seperti dulu gitu. nggak seperti dulu. Karena apa mereka ikut sedih karena ayahnya sakit, atau karena emang mereka, kalau saya involve, saya kayak ngapain orang tua saya, apa karena gitu Bang? Iya begitulah bu. Iya pokoknya gitu deh. Mungkin karena mereka takut juga menyusahkan bapak ya, dia. Iya, ya mungkin gitu. Dan tapi ngobrol kan sehari-hari. Ya ngomong sekali. Jadi kalau saya ngajak ngobrol, ya dijawab. Kalau enggak ya dia diem aja. Nah, selama 4 tahun itu main nggak, pegang tangan atau apa? Kan 4 tahun nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa. Ya, Mereka ngurusin juga kan Pak? ya ngurusin. Ya mereka waktu itu memang namanya orang dari tinggi, waktu itu saya agak marah atau apa gitu, langsung saya redam. Tahun 2020 mulai pelan-pelan, dan jadi tahun 2022 ini mereka masih menganggap saya seperti dulu lagi. Suka marah-marah. Iya, Gitu. jadi pikir oh ya udah, nggak apa-apa, biar saya salah, jadi biar semuanya salah gitu aja. Masya Allah. Terus ini Mas Ledrik akhirnya karena mencari pekerjaan sulit deh, Ya. dan segala macam, akhirnya nimbul ke YouTube nih. Iya. Iya. Nama channelnya adalah Ledrik Laurika. Ledrik Laurika. Iya. Oke. Kok pede Mas? Maksudnya kenapa mau bikin YouTube gitu? Karena kan biasanya kalau orang yang itu biasanya nggak pede gitu. Ini agak ini ya, pokoknya agak unik buat orang lain. Yes. Karena terpaksa. Terpaksa. Ya. Jadi saya udah nyoba untuk kerjaan lagi, seperti bawa tur atau apa. Mereka bahkan udah kerja waktu selama 1 bulan. 1 bulan. Waktu nggak bisa ngomong saya. Oke. Di daerah City, lalu saya nggak mau ngapain, waktu itu nggak bisa nulis, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi denger aja nak. Langsung udah pikir, ya udah kamu kerja aja, kamu di-start aja begitu kan. Ya udah, langsung saya pikir, wah ini juga nih kalau begini kan. Ya udah, saya ya ada temen lah atau apa, jadi dia coba di YouTube aja, jadi paksa jadi YouTube lah. Jadi YouTuber ya? Iya, betul. Kan seneng ngomong ya tuh. Iya benar. Iya benar. Gitu, segala macam seneng ngomong. Iya. Kita ngomongin YouTube-nya Mas Ledrik. Iya. Apa tadi stikernya mana? Stiker oke. nih. Oh iya nih. Stiker nih. Nah. Nih. Coba. Mana coba? Deketin dong bro. Mas bro. Nah. Oke. Ini nanti ada juga di sini nih. Iya. Ya kan? Ledrik Laurika. Iya. Nah, sebelumnya ada ini nggak? Ada apa namanya? Skill buat apa namanya, ngedit? Ini kan pasti ngedit kan? Ngedit
dikamerain, terus segala macam. Sebelumnya ada nggak skill-skill kayak gitu? Sebenarnya itu nggak ada. Jadi belajar tuh. Belajar sama orang aja. Lalu ada bilang pokoknya ada lah. Jadi misalnya ada yang langsung, ada yang enggak. Ada yang langsung secara ini, lalu ada yang udah pakai ini aja, iya gampang, dia kan? ya betul gitu aja. Tuh, belajarnya berapa lama? Ya belajarnya ya cepet aja. Langsung ini coba ini aja. Oh ya, langsung saya edit. Setelah dimasukin, ya udah muncul aja. Gitu aja. Udah 1000 subscriber ya? Iya, 1006. 1006. Terus tapi jam tayangnya belum ini ya? Belum, iya. Rame-rame di subscribe sama ditonton dong ini. Ah. Ya kan? Tapi ada yang menarik sih, maksudnya Mas Ledrick tuh walaupun sehat, gitu ya, tetap mau belajar seperti ini edit lagi, kameramen gimana, kan pasti banyak lihat ya. Iya. Sedangkan orang yang sehat aja juga, yang kesehatannya sama, justru mereka malas ya. Kenapa ya bisa begini, Mas? Wah, nggak tahu dah, pokoknya ya saya harus gini, si A, si B, si J bisa, kenapa saya nggak? Itu aja. Itu aja. Iya, gitu aja gitu. Ada pengalaman paling seru nggak waktu main itu? Kan pasti ngeliput kemana-mana kan ya? Benar. Ada yang paling seru nggak? Gini, saya terinspirasi pokoknya gini, saya udah mencoba semua. Lalu saya pikir gini, kebetulan hari Senin besok, saya mudah-mudahan yang pertama kali saya sebagai local guide. Oh, keren, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ngomong aja susah gitu. Masya Allah. Di patung Buddha Suci, lalu saya mau ke sana. Pik tuh ya, Pik. Ya paling cuma 6 orang, nggak apa-apa lah. Berapa orang, yang penting 2 orang pun jalan. Iya, pokoknya bisa lah. Pokoknya saya bisa mau ngapain bisa gitu aja. Nanti kalau misalnya mau tour guide sendiri bisa nih. Nanti nomor telepon Mas Ledrick kita taruh di sini. Iya, siap. Iya. Tour guide sendiri. Ya, untuk nanti berikutnya ke Museum Prasasti ada. Museum Prasasti. Iya, jadi museum tertua yang makamnya sebagai Belanda tahun 16-an. Jadi banyak sih. Oke. Nah, di YouTube Mas Ledrick ini bercerita tentang apa gitu di dalamnya? Saya pengen sebagai YouTube itu sebagai seorang yang stroke tapi beraktivitas seperti biasa. Beraktivitas Seperti biasa. Ya, misalnya saya wawancara orang juga waktu itu di sana, Itla atau apa gitu. Wawancara sesama stroke. Sama suruh juga ada. Oke. Lalu juga ada yang sebagai ketua ITLA, ketua Indonesian Tour Association, ketua ITLA, mantan ketua ITLA ada, juga sama, semuanya ada gitu. Mantap banget. Pokoknya gini, kok bisa sih? Pokoknya saya bisa gitu loh. Ngomong aja susah. Enggak, saya bisa gitu loh. Pokoknya gitu. Gak usah ditanya deh, pokoknya gue bisa. Bisa gitu. Ya, ini luar biasa semangatnya. Saya juga bisa ngerasain vibe semangatnya soalnya. Gitu. Mas, itu kena stroke berarti udah 2 kali ya? Enggak, sekali. Baru sekali ya? Sekali dan selamanya. Amin ya. Sekali dan selamanya nanti. Mas, kira-kira ini udah kena stroke nih ya. Terus ketika dibawa rezekinya Mas udah habis, berarti kan sudah selesai gitu. Yeah. Mas Ledrick siap kan? Siap. Kapanpun itu ya? Iya. Saya udah siap. Bahkan waktu itu saya berpikir gini,
bahkan kalau tidur gitu, saya mau tidur udah biar apakah kan kita kan nggak tahu kan bangun apa enggak bangun pagi gitu kan. Kayak ada doanya ya. Iya betul. Yaudah biar kan kita bisa gini, dalam hidup manusia itu hanya satu kali. Ya. Saya mau mungkin udah terakhir. Ya udah saya biar biasa semua gitu. Biasa semua gitu. Saya udah siap gitu. Saya boleh tahu nggak pandangan hidupnya Mas Ledrik sebelum sakit sama setelah sehat? Pandangan hidup saya sih pasti berbeda ya kan? Ya kan, maksudnya yang satu kan mungkin bagi pemikirannya apa, yang satu kan sudah diingatkan gitu sama Allah. Ya betul. Itu bisa tahu? Gini, waktu dulu kan saya masih bawa tur atau apa tur, gitu kan? Ya. Saya bisa sih untuk sholat atau apa gitu. Cuman memang di sana tuh agak susah, misalnya kalau di luar negeri atau agak susah kalau itu saya pikir. Lalu setelah saya stroke, saya banyak berpikir untuk memang lebih dekat kepadanya Tuhan gitu kan. Lalu memang yaudah memang harus begini, saya harus seperti ini gitu. Itu aja. Apa yang mau diajarin ke anak-anaknya Mas? Mau transfer apa ke anak-anak? Transfer ilmu apa? Pengharapannya Mas ke anak-anak? Ya pokoknya jadi yang baik itu aja. Jadi anak yang baik. Jadi biar bisa semuanya jadi misalnya orang yang berbakti atau apa, saya bilang semua jadi orang baik gitu aja. Mas yakin nggak kalau orang-orang penderita stroke yang survival ini bisa lebih baik dari orang yang kebanyakan? Sepertinya itu, sepertinya harus seperti itu. Cuma ada orang yang nggak mengerti. Ya misalnya kan saya harus gini, waktu untuk Tuhan, untuk apa itu bisa saya. Ada yang seperti jadi marah gitu kan. Iya. Nggak terima gitu. Jadi ya udah, saya sih pikir udah semuanya biasa saja gitu. Ya, karena emang agak sulit ya. Ini kan cepet banget ya. Maksudnya yang tadinya bisa bergerak. Benar. Di dalam satu hari, satu malam semuanya berubah. Berubah betul. Itu memang sulit ya. Betul. Sulit banget ya. Terus ada nggak Mas pengen menyampaikan ke teman-teman penyintas stroke nih untuk menyemangati atau apa? Buat para pecinta stroke, lakukan yang terbaik. Jangan pikiran apa-apa, jangan pikiran yang salah. Pokoknya lakukan semuanya. Udah gitu aja. Ini Mas, bagaimana caranya untuk sabar? Ini berat banget soalnya. Berat banget. Kita aja yang kita semua nih untuk sabar aja itu susah sebenarnya. Apalagi yang lebih khusus. Iya betul. Ini kan lebih sulit ya pasti kan. Gimana Mas? Saya nggak tahu apa saya salah atau benar. Oke. Seperti tadi saya bilang, itu salah saya. Itu. Jadi pokoknya misalnya
salah, misalnya anak saya gitu, walaupun itu orang lain, enggak, itu salah saya. Oke. Oke. Saya nangkap sih maksudnya. Iya, Itu berkaitan dengan masa lalu iya, dan betul. dosa. Iya betul. Saya nangkap maksudnya. Iya, betul. Saya bilang enggak, pokoknya saya salah sehingga saya begini, pokoknya gitu aja. Jadi itu nggak bisa diungkapin ya. Iya. Iya. Masuk sekali. Kita cuma berserah diri, saya salah, Iya. saya mengambil kesalahan sama Iya. Allah, mohon diampuni. Iya. Nah, itu aja. Cukup berat juga tadi. Pertanyaan terakhir nih Mas. Jika satu waktu emang sudah waktunya, kata-kata terakhir apa yang Mas pengen ucapkan? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Udah. Ledrik Lorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Barakatuh.